Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan, kali ini saya akan membahas tentang sebuah kasus yang lagi viral, yaitu Ice Cold. Bukan kasus sih, tapi lebih tepatnya film yang sedang viral saat ini, yaitu film Ice Cold, film dokumentari dari Netflix. Seperti itu. Ini mengambil kasus dari terjadinya kasus pembunuhan yang diduga diberi pembunuhan tersebut disebabkan karena keracunan kopi yang mengandung sianida, seperti itu. Nah, dari segi farmasi saya akan coba bahas terkait bagaimana sih mekanisme kerja sianida itu sehingga menyebabkan kematian dan apa penawarnya atau antidotum untuk sianida ini, seperti itu. Jadi, mekanisme sianida menyebabkan keracunan. Jadi sederhananya, kalau umumnya, jadi normalnya O2 itu akan berkaitan dengan Fe sehingga terjadinya mekanisme metabolisme sel aerobik seperti itu. Ketika O2 berkaitan dengan Fe, maka O2 akan dikurangi, akan berkurang dan membentuk air dan ATP atau ATP itu lebih memproduksi ATP sehingga itu kita dapat bergerak atau terjadi metabolisme sel seperti itu. Nah, toksisitas sianida menyebabkan terhentinya metabolisme sel aerobik seperti itu. Jadi sianida akan berikatan dengan yang seharusnya itu berikatan dengan O2, tapi karena ada sianida, malah sianidanya itu yang berikatan. Jadi O2-nya itu tidak bisa berikatan. Nah, ketika O2 tidak bisa berikatan, maka kadar O2 itu tidak berkurang sehingga terjadi tidak dapat menghasilkan metabolisme air maupun ATP seperti itu. Jadi karena sianida berikatan itulah secara efektif menghentikan respirasi sel dengan cara menghalangi reduksi oksigen menjadi air seperti itu. Jadi tidak ada mekanisme metabolisme sehingga ibaratnya ketika tidak ada mekanisme metabolisme itu sendiri, maka darahnya itu akan diam seperti itu. Jadi banyaknya darah maka tidak dijadikan tenaga maupun air. Jadi O2-nya itu tidak berkurang. Oleh karena itu pada kasus sianida, orang-orang yang keracunan sianida akan muncul wajahnya itu memerah atau red cherries, merahnya seperti cherry, seperti itu. Nah, antidotum atau penawar racun sianida yaitu dapat contohnya yaitu hidroksikobalamin dan amil nitrit, seperti itu. Jadi mekanisme kerja hidroksikobalamin yaitu secara cepat mengekskresi sianida dari jaringan dengan membentuk sianokobalamin yang kemudian diekskresikan oleh urin. Seperti itu. Jadi hidroksikobalamin plus sianida akan membentuk sianokobalamin. Nah, ketika terbentuk menjadi sianokobalamin ini, maka sifatnya itu non-toksik. Nah, atau dapat menggunakan amil nitrit yang menyebabkan metemoglobinemia. Nah, metemoglobin ini berikatan dengan sianida seperti itu. Nah, sodium tiosulfat enhance conversion of cyanida to thiocyanat yang kemudian akan diekskresikan oleh urin seperti itu. Jadi sederhananya mekanismenya ya seperti itu. Ketika ada sianida, metabolismenya terganggu. Ketika metabolisme terganggu, maka tidak ada aktivitas metabolisme, maka lama-kelamaan tidak ada aliran, ibaratnya suplainya itu terhambat. Jadi ketika suplainya terhambat, maka tidak terdapat makanan. Ketika tidak dapat makanan, maka ya akhirnya tidak ada energi, sehingga tidak ada energi, kemudian akan lelah maupun lama-kelamaan akan terhenti, ya lama-kelamaan kalau terhenti ya bisa menyebabkan kematian. Nah, caranya ya itu tadi memberikan obat agar sianida itu berikatan sehingga dapat diekskresikan melalui urin atau inaktivasi sianida dengan pemberian hidroksikobalamin sehingga membentuk sianokobalamin atau amil nitrit seperti itu. Oke, sekian dulu pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.